Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadinya wabah COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia setelah menimbang dan seterusnya mengingat firman Allah Al-Quran Al-Karim, hadis Nabi, kemudian kaidah-kaidah fiqhiyah, kemudian memperhatikan pendapat para imam-imam mazhab dan juga pendapat ahli di bidang kesehatan masyarakat, serta pandangan dan juga pendapat dari peserta rapat Komisi Fatwa yang hadir pada kesempatan siang hingga sore hari ini, dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala memutuskan menetapkan fatwa tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19. Yang pertama, ketentuan umum dalam fatwa ini yang dimaksud dengan COVID-19 adalah coronavirus disease, penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang ditemukan pada tahun 2019. Kemudian ketentuan hukumnya, yang pertama, setiap orang wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang diyakini dapat menyebabkan terpapar penyakit, karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama atau ad-daruriyat al-khams. Yang kedua, orang yang telah terpapar virus corona wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Baginya, sholat Jumat dapat diganti dengan sholat zuhur di tempat kediaman atau di rumah sakit, karena sholat Jumat merupakan ibadah wajib yang melibatkan banyak orang sehingga berpeluang terjadinya penularan virus secara massal. Baginya, haram melakukan aktivitas ibadah sunnah yang membuka peluang terjadinya penularan seperti jamaah sholat 5 waktu atau rawatib, sholat tarawih dan id di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan tabligh akbar. Yang ketiga, orang yang sehat dan yang belum diketahui atau diyakini tidak terpapar COVID-19 harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, A, dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang, maka ia boleh meninggalkan sholat Jumat dan menggantikannya dengan sholat zuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan jamaah sholat 5 waktu, taraweh dan id di masjid atau tempat umum lainnya. B, dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya rendah berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang, maka ia tetap wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa dan wajib menjaga diri agar tidak terpapar virus corona, seperti tidak kontak fisik langsung, membawa sajadah sendiri, dan sering membasuh tangan dengan sabun. Yang keempat, dalam kondisi penyebaran COVID tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan sholat Jumat di kawasan tersebut sampai keadaan menjadi normal kembali, dan wajib menggantikannya dengan sholat zuhur di tempat masing-masing. Demikian juga tidak boleh menyelenggarakan aktivitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran COVID-19, seperti jamaah sholat 5 waktu, sholat tarawih dan id di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim. Yang kelima, dalam kondisi penyebaran COVID-19 terkendali, umat Islam wajib menyelenggarakan sholat Jumat seperti biasa. Yang keenam, pemerintah menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam upaya penanggulangan COVID-19 terkait dengan masalah keagamaan dan umat Islam wajib mentaatinya. Yang ketujuh,
pengurusan jenazah atau tajhizul janaiz, orang yang terpapar COVID-19 terutama dalam memandikan dan mengkafaninya harus dilakukan sesuai dengan protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Sedangkan untuk mensalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa sesuai dengan ketentuan syariah dengan tetap menjaga agar tidak terpapar COVID-19. 8. Umat Islam agar semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah, taubat, istighfar, zikir, membaca qunut nazilah di setiap sholat fardu, memperbanyak bacaan sholawat, memperbanyak sedekah, dan senantiasa berdoa kepada Allah agar diberikan perlindungan dan keselamatan dari musibah dan mara bahaya atau doa daf'ul bala, khususnya dari wabah COVID-19. 9. Tindakan yang menimbulkan kepanikan dan atau menyebabkan kerugian publik seperti memborong dan menimbun bahan kebutuhan pokok serta menimbun masker hukumnya haram. Yang berikutnya rekomendasi ada 3. Pemerintah wajib melakukan pembatasan super ketat terhadap keluar masuknya orang dan barang ke dan dari Indonesia kecuali petugas medis dan barang kebutuhan pokok serta keperluan emergensi. Yang kedua, umat Islam wajib mendukung dan mentaati kebijakan pemerintah yang melakukan isolasi dan pengobatan terhadap orang yang terpapar COVID-19 agar penyebaran virus tersebut dapat dicegah. 3. Masyarakat hendaknya proporsional dalam menyikapi penyebaran COVID-19 dan orang yang terpapar COVID-19 sesuai kaidah kesehatan. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat menerima kembali orang yang dinyatakan negatif dan atau dinyatakan sembuh di tengah masyarakat. Yang terakhir, penutup fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan perbaikan akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya agar setiap muslim dan pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya. Semua pihak diimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Maret 2020 Masehi. Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin Abdul Batar, Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asrarun Ni'am Soleh MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.